Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat, Pak. Jadi seperti kakak yang sampaikan kemarin itu, Ya. jadi di sini kakak akan menjelaskan, memaparkan atau memberi masukan kepada adik-adik mengenai adab masuk kamar mandi. Nah, sebelum kita masuk ke situ, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum pembelajaran. Itu membaca doa basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik ada yang tahu nggak adab itu apa? Udah tahu. Nggak tahu adik-adik? Nah, jadi kakak jelaskan dikit ya. Ya. Jadi adab itu bisa dikatakan perilaku. Perilaku yang baik, bisa dikatakan budi pekerti yang baik, bisa dikatakan sopan santun. Jadi kalau kita gabungkan sama WC, jadi perilaku yang baik ketika kita masuk WC, ketika kita sedang di WC, ataupun ketika kita sedang keluar WC. Nah, bisa dipahami ya? Jadi sampai nanti kakak akan melafalkan doanya, nanti adik-adik kita iringi sama-sama ya. Nah, baik. Jadi langsung saja yang pertama itu langkah-langkahnya kakak di sini bagi 6 langkah yang harus adik-adik ketahui. Nah, yang pertama membaca doa. Jadi sebelum adik-adik masuk ke kamar mandi, lebih terdahulu adik-adik membaca doa. Doanya apa? Bisa adik-adik membaca doa Bismillah, atau adik-adik yang dianjurkan oleh Rasulullah kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuk sama-sama ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yuk sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, yang artinya, ya Allah, aku meminta ampunan kepadamu dari godaan setan perempuan dan setan laki-laki. Nah, tadi yang pertama tadi apa? Membaca doa. Ya, yang kedua masuk menggunakan kaki kiri. Nah, jadi adik-adik kalau masuk WC itu harus menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Nah, kenapa menggunakan kaki kiri? Karena tiap perkara yang kita perbuat keburukan harus menggunakan kiri. Maka ada namanya malaikat munkar, malaikat nangkir. Ada malaikat kebaikan, ada malaikat keburukan. Nah, makanya kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu sebelum masuk kamar mandi. Baik. Nah, yang ketiga berdiam. Maksudnya di sini tidak boleh ngomong, tidak boleh bernyanyi, apalagi tidak boleh ngomong-ngomong pada teman-teman yang di luar gitu. Misalnya gini, adek nama siapa? Joko. Misalnya Joko gini, Joko lagi mandi nih. Iya. Tiba-tiba ada nama siapa? Ria ngomong di luar WC, memberikan salam, misalnya mau ngerjain Joko. Ya. Joko kan namanya? Jeko. Oh, Jeko. Mau ngerjain Jeko dengan itu memberi salam ke Jeko. Jeko kan sedang di WC. Nah, siapa tadi? Ria nunggu di luar, tapi Ria mau ngerjain Jeko. Nah, Ria memberi salam pada Jeko, Assalamualaikum. Terus Jeko menjawab, Waalaikumsalam. Nah, yang salah ini yang siapa ini? Yang salah siapa? Jeko apa Ria? Jeko apa Ria? Enggak, yang salah dua-duanya. Kenapa? Karena Ria mau ngerjain Jeko nggak tahu kalau
di kamar mandi itu tidak boleh video salam. Ya, paham ya? Lengkap. Nah, selanjutnya yang tadi berapa? Yang pertama tadi apa? Masuk. Membaca doa, Baca doa. mendahulukan yang kiri. Jadi. Yang ketiga, berdiam diri. Nah, yang keempat tidak boleh Bicara. tidak boleh menghadap kiblat. Jadi adik-adik kalau kencing, kalau buang air besar itu tidak boleh menghadap kiblat. Misalnya kiblat arah mana? Kiblat arah sana. Iya. Nah, misalnya kiblat arah sana kan? Iya. Jadi adik-adik tidak boleh kencing arah sana. Nah. Nah, ataupun adik-adik kencing arah barat. Nah. Jadi adik-adik harus kencing arah barat atau arah ke kiri. Nah, tapi kecuali itu untuk yang tempat yang terbuka, misalnya ada di lapangan. Nah, itu tidak boleh menghadap kiblat ataupun membagi kiblat. Jadi adik-adik harus kencing itu harus ke kanan atau ke kiri. Tapi boleh menghadap kiblat apabila adik-adik kencing di rumah atau tempat yang tertutup. Kan WC rumah itu kan ada di. Nah, iya. Nah, itu kan ada tempat-tempat yang tertutup, boleh menghadap kiblat ataupun membagi kiblat. Tapi sebaiknya disampingkan dikit WC kalau mau bikin WC gitu. Nah, seperti paham ya? Iya, Pak. Paham? Nah, selanjutnya tadi apa? Pertama, membaca doa, mendulurkan kiri, berdiam, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, tidak berlama-lama di WC. Kenapa kita tidak boleh berlama-lama di WC? Karena WC tempatnya syaitan, tempatnya banyaknya iblis. Jadi, dan di WC itu secara umumnya tidak boleh kita mengingat Allah. Kita tidak boleh berzikir di dalam WC. Makanya kita kalau kencing, kalau kita mohon maaf, kalau kita bab, kita nggak boleh berlama-lama. Segera mungkin kita menyelesaikannya. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya yang terakhir tadi kakak ngasih 6 kan? Iya. Nah, yang terakhir keluar menggunakan kaki kanan dan berdoa. Kenapa kita keluar dengan kaki kanan? Karena Nabi kita selalu senang ketika menggunakan sendal kaki kanan, mengusir rambut kaki kanan dan bersuci. Karena bersuci itu kan kanan duluan, Iya. ya kan? Berwudu kanan. Nah, kanan. Kalau kita mengusap kulitnya kanan. Iya. Kalau kaki kanan duluan. Iya. Nah, baru dia kiri kan. Nah, makanya itu harus menggunakan kaki kanan. Nah, terus bagaimana? Terus kalau kita Oh iya. Sudah keluar, kita membaca doa. Ada yang tahu doanya apa? Nggak tahu. Kan nggak tahu. Pendek sekali. Satu kalimat aja doa. Enggak. Kan. Ada yang tahu? Nah, doanya Gufrona. Ini aja. Yang artinya kita memohon pengampunan kepada Allah. Kenapa kita memohon pengampunan kepada Allah? Ada yang tahu tadi? Kita katakan. Kenapa kita meminta ampunan kepada Allah? Karena di dalam WC kita tidak dapat mengingat Allah. Kita tidak bisa berzikir. Paham ya? Iya. Tadi ada berapa tadi? Ada 6. Nah, baik, kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Masa lupa. Doa. Nah, yang kedua? Mendahulukan kaki kiri. Ah, betul. Yang ketiga? Tidak boleh. Nah, Mendiamkan diri. ah, betul. Yang keempat? Boleh bicara. Tidak menghadap. Kiblat. Nah, yang kelima? 5. Maksudnya kaki Kiri. kiri. Keluar. Tidak apa itu? Tidak berlama. Lama. Nah, yang terakhir? Akhir. Nah, keluar menggunakan Kaki kanan. kaki kanan terus berdoa. Doanya tadi apa? Gufrona. Nah, betul. Jadi sih paham ya.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Kak ngaji Kak. tentang tadi kakak yang jelaskan. Nah, misalnya ada mungkin ada yang nanya ke kakak gini, Kak, maaf, Kak, kalau misalnya kita masuk rumah atau masuk masjid itu sama nggak? Nah, menurut adik-adik sama nggak? Enggak. Beda. Nah, bedanya apa? Ayo. Bedanya apa? Bedanya masuk rumah sama masuk Di kamar mandi ada kloset. masuk WC sama masuk rumah sama masjid. Bedanya. Kamar mandi ada kloset, ada air. Aku udah tahu. Kalau kita masuk WC menggunakan kaki kiri. Kalau rumah tuh Keluarnya kayu, kaki kalau kanan. masjid Kalau masjid. rumah Kiri. Kanan. keluarnya kaki kanan, masuknya kaki Kiri. salah. Masuknya kaki kanan. Jadi kalau khusus WC saja kalau kita menggunakan kaki kiri. Jadi kalau rumah atau masjid itu masuknya kaki kanan, masuk rumahnya kaki kanan, keluarnya kaki kanan. Masuk masjidnya kaki kanan, keluarnya kaki kanan. Kenapa kita menggunakan kaki kanan semua? Karena masjid atau rumah itu tempatnya keberkahan, tempatnya rezeki. Beda sama WC tempatnya setan. Ya, paham ya? Paham ya semuanya? Paham Kak. Ya, bagus. Jadi tadi ada berapa? Ada 6. Kita sebutkan ulangi lagi ya. Ya. Membaca doanya apa? Lupa. Allah, orang bareng kita. Allahumma Ini. a'udzubika minal khubusi wal qabaih. Ini bagus ini bagus. Nah, yang kedua apa? Jadi menghadap kiblat kalau enggak salah ketik kiri. Kedua membaca doa. Menggunakan Kaki menggunakan kaki kiri. Nah, yang ketiga Membaca doa. menghadap arah kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat. berdiam. Berdiam di tempat. Nah, Tidak boleh berdiam berdiam diri. diri. Tidak boleh ini ngomong. Keempat kan? Tidak boleh menghadap kiblat. Kelima Keluar. Kalau pakai kaki kanan. Masuk. Tidak boleh berlama-lama di WC. WC. Nah, yang terakhir. Keluar menggunakan kaki kanan dan berdoa. Oke, baik. Kayaknya sudah paham semuanya kan? Bila judu. Tidak keluar. Jadi jika sudah paham, mungkin kakak akan akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kakak kasih bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga bisa memberikan ilmu ini kepada teman-teman sekalian. Kakak tutup dengan membaca doa hamdalah. Ya benar-benar alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.